Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran, ayat 76, halaman Qur'annya yang standar adalah halaman 59. Ayat 76 ini masih tentang pembahasan atau tema tentang ahlul kitab dan keburukan-keburukannya. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Kita doakan juga saudara kita, keluarga kita yang kurang sehat atau sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan. Yang punya hajat semuanya dimudahkan, dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran ayat yang ke-76, baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Kita lanjut ayat berikutnya, halaman berikutnya. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun.
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sekali lagi temanya adalah menceritakan tentang keadaan ahli kitab yang mereka berada di Madinah, bergaul, berjumpa dengan Rasulullah, dan sikap-sikap mereka terhadap Islam dan sebagian keburukan-keburukan mereka. Kemarin diceritakan ayat 75 berkenaan dengan amanah. Jadi sebagian ahli kitab itu apabila ada yang diberi kepercayaan harta yang banyak, mereka amanah menyampaikannya. Sebagian juga apabila dikasih cuma 1 dinar, mereka tidak akan amanah, tidak akan memberikan kecuali ditagih terus-menerus. Hal tersebut karena mereka menganggap bahwa ngibulin atau bohongin, nipu orang-orang Arab yang buta huruf itu nggak dapat dosa. Nggak akan repot keyakinan seperti itu, Mas Toto. Sehingga betapa bersyukurnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah tentang iman. Jadi nggak ada siapa-siapa apapun kalau itu merugikan, nggak berani. Nah kalau mereka kan enggak. Bahkan kitab Taurat sendiri adalah petunjuk bagi Bani Israel. Itu pun mereka otak-atik bagaimana ayat itu bisa menguntungkan mereka. Bahkan tak segan-segan untuk diputarbalikkan, ditahrif atau dirubah-rubah. Dan mereka merubahnya juga ngerti, nggak usah. Mereka kan orang-orang bodoh, dianggap orang-orang Arab itu adalah ummi, tidak bisa baca tulis, nggak dosa. Nah, keyakinan seperti itu kan sangat berbahaya. Apalagi menyangkut keyakinan tentang Allah. Nah, kalau konsep ketuhannya salah, yang lain juga akan salah. Nih, yang penting kita, Islam itu membawa konsep yang paling utama, yang paling benar, yang paling lurus konsepnya. Kalau orangnya ya kurang lebih ya kayak gini-gini aja. Tapi Islam itu tidak akan pernah kalah. Bukan orangnya loh ya. Islam itu tidak akan pernah kalah. Yang bermasalah kan manusianya. Kalau yang lain sudahlah konsepnya salah, orangnya juga semakin parah katakan. Dan itu benar. Nah, sudah salah merasa nggak berdoh, itu kok ada orang model seperti itu berarti masih saudaranya Yahudi. Mas Toto, ayat 75 diulangi lagi biar kita refresh sedikit. Nanti dilanjut ayat yang ke-76. Terjemah bebas saja. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami dan orang-orang terdahulu. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Baik, tuh. Terus ayat lanjutannya, ayat 76 berkata sekarang. Ayat 76 berkata, Barat, sebaiknya, man awfa, siapa yang dia menepati di ahdi terhadap janjinya, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah. Fa inna Allah, maka sungguh Allah yuhibbul muttaqin, dia mencintai memberi pahala orang-orang yang bertakwa. Baik, disinilah kita sedikit menggali makna Al-Quran berkata. Kata bala itu adalah termasuk sanggahan. Apa Mas Toto? Sanggahan. Maknanya sanggahan. Ayat sebelumnya kan mengatakan bahwa tidak ada bagi kami dosa untuk nipu orang yang ummi. Betul? Terus ayat kemudian dilanjut bala. Oh enggak. Terus di sini diberikan penjelasan tafsirnya. Alal Yahudi fil ardi sabilun. Tetap laknat terhadap orang Yahudi itu mendapatkan dosa. Nah, jadi kata bala itu maknanya diantaranya adalah sanggahan terhadap makna sebelumnya. Jangan ngomong nggak ada dosa, tetap ada dosa. Kemudian dilanjut man aufa, siapa yang menepati bi'ahdihi terhadap janjinya, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sungguh Allah dia mencintai orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk. Nah, contohnya adalah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam segala aspek. Jadi Al-Quran itu petunjuk, prakteknya adalah perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Kalau dikasih amanah ya sudah dikasih. Nah sementara orang Yahudi jangankan dikasih amanah, ngibul aja mereka berani itu. Ya Pak Isan ya. Masya Allah. Jadi di sini kalau ingin dicintai oleh Allah
maka hendaklah menepati janji. Ternyata menepati janji itu nggak gampang, ya kan? Apalagi orang Indonesia, apalagi di Jakarta. Janji ketemuan jam 8:30, nyampe jam 10 ya, macet lah apa segala macam kan kayak gini. Banyak faktor yang memungkinkan untuk tidak tepat waktu atau melanggar janji. Kalau seperti itu bagaimana Mas Toto? Perbanyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Lanjut Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang yang yastaruna, mereka menjual belikan bi'ahdillahi, terhadap janji Allah, wa imanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan, dengan harga qalilan, yang sedikit atau murah. Ulaika, mereka itu, la, tidak ada falaqah, bagian surga, lahum, bagi mereka, fil akhirah, di akhirat. Wala, dan tidak akan yukallimuhumullah, Allah berbicara kepada mereka karena murka. Wala, dan tidak akan yang zulu, dia melihat memberi rahmat ilaihim, kepada mereka yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wala, dan tidak akan yuzakihim, dia mensucikan dosa-dosa mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksaan alim, yang sangat menyakitkan. Baik, itu menarik. Ada, mohon maaf tadi masih ada yang terlewat dari tafsir ayat yang ke-76 menyangkut masalah menepati janji. Dalam tafsirnya ini menarik, saya bacakan bahwa taat itu terfokus atau terbatas menjadi dua perkara. At-ta'atu mahsuratun fi amrayni. Taat itu terbatas atau terfokus dalam dua hal. Pertama, mengagungkan perintah Allah. Yang kedua adalah berbelas kasih terhadap makhluk Allah. Urayanya adalah menepati janji mencakup keduanya. Karena dengan menepati janji akan menyebabkan manfaat terhadap makhluk, dan itu termasuk bentuk syafaqatun ala khalqillah. Adalah bentuk kasih sayang terhadap makhluk Allah, dan itu merupakan perintah Allah. Janji bayaran akan setelah kerja dibayar sekian. Kadang-kadang itu kayak proyek-proyek sekarang itu Mas Toto, itu antara kalau tagihan, bahasa kerennya apa sekarang itu, invoice ya, invoice itu kadang sampai berapa bulan Pak Isan? Lama ya, ya Allah ya Karim. Nah kadang yang punya perusahaan sampai ngap-ngapan gitu Mas Toto. Ibarat orang lari itu ngap-ngapan, nggak boleh berhenti dan minum, ngap-ngapan. Sementara tagihan nggak cair-cair. Ya Allah ya Karim. Itu hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri gimana Pak Del? Gambaran aja Pak Del. Ada juga, tapi nggak separah di Indonesia. Masya Allah. Apa? Termasuk makanan? Makan siang gratis. Anak saya Kak di Pak Hari, si Aslam itu kelas 2. Terus, kan udah makan kamu Lam, katanya emaknya. Pulang kan jam 9:30. Makan apaan? Nasinya dikit banget, katanya minta nasi padang. Jadi nggak kenyang. Ini nasi padang ya. Loh, terus sama, loh kamu kan di sekolah kan dapat makanan. Makan apaan? Nasinya dikit banget, katanya. Ya Allah ya Karim. Mentang-mentang kelas 2 itu terus akhirnya nasinya dikit. Nah itu kayak konsep opo, kayak kita itu kelaparan aja Pak Isan. Benar apa enggak Pak Isan? Buat dialokasikan untuk guru-guru yang di kampung itu, yang ya Allah, yang guru honorer segala macam, dan belum dibayar. Nah kan kayak gitu, itu termasuk ya Allah, nggak kasihan terhadap yang tukang masak. Terus tukang masaknya juga ngutang terhadap tukang sayur. Akhirnya, wah, gimana Pak Hari? Gimana Pak Hari? Tuh, itu kan kayak gitu. Di Kalibata nggak dibayar. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata Pak Isan ya. Makanya kayak Pak Del itu beliau jadi bos, terus akhirnya lancar terhadap karyawannya. Itu termasuk syafaqatun ala khalqillah, berbelas kasih terhadap makhluk Allah. Sementara satu kepala keluarga, satu pekerjanya Pak Del itu punya anak istri, anaknya ada yang sekolah, ada yang kuliah. Apa nggak ngalir itu pahalanya? Ya kan? Itu baru satu karyawan. Kalau 5 karyawan,
Ini Pak Budi itu nggak tahu karyawannya berapa itu yang di kemarin ngobrol-ngobrol sama saya itu beliau punya sesuatu lah di Surabaya sono itu satu guru itu ya Kang Rohman istri berapa Kang Rohman? Satu ya. Anak kok ketawa jangan ketawa barusan ini cuma saya nanya. Anaknya berapa Kang Rohman? Anak 2. Iya kan? Lah ketika Kang Rohman dapat gaji, terus gajinya itu kan untuk mencukupi keluarga, nafkah. Itu terus lancar sekolah, lancar. Apa enggak pahala itu? Ya Pak Isan. Jadi semangat untuk jadi orang kaya itu motivasinya seperti itu. Nolong saudara kita. Bukan untuk memperkaya diri, akan tetapi untuk berpotensi banyak membantu. Tujuannya adalah berbelas kasih kepada hamba Allah. Keren apa enggak tuh Mas Toto? Punya perusahaan lah Mas Toto, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mudah-mudahan para jamaah Masjid Nurul Ikhlas, bapak-bapak yang mulia ini dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi memenuhi janji itu termasuk perintah Allah yang pokok. Ya Mas Toto ya. Perintah Allah yang pokok. Ternyata ini sederhana, nepati janji. Itu tagihannya 1 M itu berapa lama Pak Den? Semenjak digulirkan program ini ya. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ya Karim. Tuh. Itu terlambat sehari aja sudah merugikan. Apalagi ini berbulan-bulan nggak dibayar. Bangkrut. Hisabnya itu nanti gimana itu Pak? Ini kalau kita melihat dengan kacamata iman Pak Isan. Ya kalau nggak ada imannya kan ngawur itu. Perasaan nggak berdosa. Betul Mas Toto? Perasaan nggak berdosa padahal ya Allah ya Karim. 1 M nggak dibayar, akhirnya tutup beberapa kepala keluarga. Dan ketika jadi nasi, kalau untuk kelas di Jakarta, ya Allah, manfaatnya berapa persen sih? Kayak orang Jakarta itu kelaparan aja, nggak bakalan lah. Itu programnya kadang-kadang asal apa namanya? Ya sudahlah, tergantung netizen mau ngomong apa terserah lah Pak Mas Toto ya kan. Lanjut. Ya. Ya. Ini hanya masalah kematian Paris. Ya. Ada sama dengan warga Resin. Ya. Yang sama. Ya. Itu mengucapkan Assalamualaikum itu bagaimana? Terhadap tokoh agama non-muslim apabila meninggal. Hah? Enggak keluar ini. Ya tetap kita berbelasungkawa. Ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja boleh. Iya. Nah, kita itu semuanya kan makhluk Allah. Kembali kepada, tapi mendoakan tidak boleh. Kita milik Allah akan kembali kepada Allah. Maknanya adalah bahwa sampai akhir hayat kita belum bisa berdakwah kepada mereka sehingga mereka mati secara lahiriah belum mengucapkan kalimat syahadat. Itu kan musibah Pak Isan. Jadi musibah itu diwakili dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh non muslim ada saudara kita meninggal non muslim kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh. Tapi mendoakan tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan kalimat doa, akan tetapi kalimat musibah, istirja namanya. Apabila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, silahkan dibuka surah Yunus. Surah apa? Surah Yunus. Halamannya, kelihatannya semangat banget Pak Isan ini. Halaman berapa? Halaman 208. Halaman 208. Mau lihat Pak Isan, ya kan? Baik. Ayat yang keempat, tengah-tengah itu. Surah Yunus ayat yang keempat. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'adallahi haqqan. Wa'adallahi haqqan.
innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamim walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Mas Toto berkata, Ilahi, hanya kepadanya marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an, semuanya, mau muslim atau non muslim, mau beriman atau enggak beriman, kembali kepada Allah. Makanya kalimatnya kalau ada orang yang meninggal adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saudara kita muslim, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha itu hanya bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak boleh, dosa bahkan mendoakan. Tuh, itu kan ada rambu-rambunya. Lanjut. Wa'dallahi haqqa, sungguh janji Allah adalah benar nyata. Innahu, sesungguhnya dia yabda'u, dia mulai menciptakan, yabda'u khalqa, dia mulai menciptakan makhluk, summa yu'idu, kemudian dia mengembalikannya pada hari kiamat. Liyajziyah, untuk dia memberi balasan, liyajziyal ladzina, untuk dia memberi balasan kepada orang-orang yang aman, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka mengerjakan berbagai kebajikan, bil qist, dengan adil. Stop. Jadi orang kerja itu, ini ayat yang paling bikin saya itu tenang ini Pak Isan. Mau panjang umur, mau pendek umur, yang penting beriman, beramal soleh, mati husnul khotimah. Kerja itu, Mas Toto kerja apa seneng kalau selesai kerja Mas Toto? Hah? Enggak, antara pekerjaan sama selesai kerja seneng mana Mas Toto? Mau selesai kerja kan dapat upah. Lah kita kalau ibadah segala macam tujuannya kan untuk dapat pahala. Meninggalnya orang mukmin itu adalah pintu jembatan menuju kepada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Toto ya, yang senang gitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, lalu ditanya, yang namanya Nabi Ibrahim itu kan kekasih Allah. Terus akhirnya nego. Siapa kamu? Aku malaikat utusan Allah. Kesini berkunjung silaturahim atau untuk hal lain? Aku kesini untuk silaturahim dan untuk mencabut nyawa. Enggak siap aku. Masa ada seorang kekasih mau mencabut nyawanya kekasih? Balik sono, sampaikan ke Allah. Lapor. Ternyata malaikat itu bisa dinego. Itu kalau Nabi, kalau Pak Isa nggak tahu kan kayak gitu ya. Ya kan? Terus akhirnya, wah gimana nih Allah? Ini saya nggak bisa sembarangan terhadap kekasihmu. Dia ngelesnya apa? Masa ada kekasih mau mencabut nyawa kekasih? Bilangin sama Ibrahim tuh. Masa ada kekasih gak mau jumpa kekasih gitu. Ya Allah. Ya Pak Isan ya. Ya Masya Allah. Jadi orang beriman itu hidup bahagia, meninggal insya Allah lebih bahagia. Iman itu. Jangan sedih. Ya Mas Toto. Jangan sedih. Kita orang beriman gak boleh bersedih. Gak boleh apa? Gak boleh bersedih. Kita punya iman. Ya. Adapun silakan Mas Toto. Orang-orang yang makanya itu orang yang istiqomah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada khawatir dan tidak ada rasa takut. Nanti anak istri kita, orang yang kita tinggal itu akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah takut. Ayatnya, mau tahu ayatnya mana? Boleh ya? Ya baik. Apa namanya? Silahkan buka surah Fussilat. Surah apa? Fussilat. Nah, terakhir ini halaman 480. Ayat 30 paling atas itu. Paling atas. Baik, saya baca, mohon disimak nanti Mas Toto terjemah perkata.
Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baik, Mas Toto, terjemah bebas. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Tuh, meninggal baris kedua dari atas itu. Perkataannya, wala tahzanu, alla takhafu, baris kedua. Wala tahzanu. Sebelumnya alla takhafu, agar janganlah kalian takut dengan kehidupan setelah kematian. Nggak usah takut, akan lebih ini. Lanjut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih dengan yang kalian tinggalkan. Nah, yang ditanggalkan itu istri, anak, udah. Yang menghandle itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ayat 31 Mas Toto, terjemah bebas. Kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Tenang, orang beriman itu nggak ada ruginya. Senantiasa kita sudah berusaha menanamkan iman kepada keluarga kita, anak-anak kita sebagai manusia. Yaitulah kemampuan kami ya Allah, dengan segala keterbatasan. Serahkan kembali kepada Allah. Selesai. Masuk akhirnya surganya istrinya Mas Toto berapa besok di surga itu? Wah, alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap Pak Isan. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.